sehingga kami dapat menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik, tolonglah kami manusia yang berdosa ini Tuhan, karena kami sadar Tuhan, iblis tidak suka kami mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati, kami usir di dalam nama Yesus, supaya setiap firman yang datang kepada kami dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan jemaat, silakan duduk. Ya, saya sangat bersyukur pagi hari ini bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa bersekutu bersama. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berkenalan dulu. Saya juga baru kali untuk melayani di GKIN Tursina. Oleh sebab itu Bapak Ibu dari semua jemaat Tuhan, banyak yang saya tidak kenal. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Maksi Christian Lai. Saya berasal dari Kupang, NTT. Nah, NTT ini banyak suku. Nah, saya sukunya dari suku Sabu. Nah, saya dengan Bapak Gembala Pak Salmon Pa, ya beliau dari suku Rote, saya suku Sabu. Jadi kami sama-sama di bagian selatan, dekat Australia. Ya, itu sedikit perkenalan dari kami. Nah, saya punya istri dari orang seberang, dulunya Muslim. Dari Sunda, lahir besarnya di Palembang. Kami bertemu di Palembang waktu saat itu saya masih bekerja di Pertamina. Jadi kami bertemu di sana dan Tuhan mengaruniakan kami 3 orang anak. Yang satu laki-laki bernama Ronaldo, yang kedua namanya Rafael, dan yang ketiga cewek itu namanya Renata. Nah, saya khususnya juga saya di Malang ini saya pelayanan di STAN, Sekolah Tinggal Kitab Nusantara. Saya juga dipercayakan menjadi Bapak Asrama Putra. Juga saat ini juga saya membantu beberapa satu dosen untuk mengajar di STAN, ya, khususnya di pendidikan agama Kristen di ini PAK. Nah, juga saya melayani. Saya baru merintis gereja GKIN Hope Center Batu. Jadi gereja saya di Batu, kalau di Batu itu di Villa GKIN. Jadi kalau Bapak Ibu ke Villa GKIN ada gedung gereja di situ yang besar, dulu tidak pernah dipakai. Dulu pernah ada gembala yang di sana tapi tidak pernah bertahan. Dan satu kelak waktu saya melayani di Malang, saya melayani banyak pemuda-pemuda dari berbagai macam pulau, dan akhirnya Tuhan membawa saya ke Batu. Saya melihat rumah Tuhan yang begitu luar biasa, tapi tidak dipakai. Akhirnya hati saya tergerak untuk saya harus melayani di Batu. Jadi saya melayani di Batu, setiap minggu itu saya harus naik turun dari Batu, dari Malang ke Batu. Nah itu, dan hari ini juga karena jemaat kami ada ibadah gabungan dengan kelompok-kelompok sel kami yang kecil. Jadi Hope Center itu kebanyakan gereja rumah. Mereka kumpul-kumpul di rumah, nanti sebulan sekali itu kita kumpul bersama. Tetapi saya lebih senang kalau kumpul banyak-banyak. Jadi saya gereja di Batu. Karena ada gereja gabungan, nah Bapak Gembala kita Pak Salmon minta untuk ini, ya, jadi kami bisa bersama-sama di sini. Baik Bapak Ibu, itu sedikit perkenalan dari saya. Kita langsung aja ke firman Tuhan ya Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita atau handphone kita. Dari kitab Daniel Bapak Ibu. Kitab Daniel pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai yang ke-30, tetapi kita tidak usah harus membacakan sampai ayat yang ke-30, kita sampai di ayat yang ke-20 saja. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membacakan bersama-sama. Saya akan membacakan perikop dan ayat yang pertama, Bapak Ibu semua akan membacakan ayat yang kedua dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-20. Saya ulang lagi dari kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20.
Daniel pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di antara dua wilayah Babel. Bapak Ibu, ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara dan para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Demikian kamu mendengar bunyi sangkakala, seluring, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Sebab itu segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seluring, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seluring, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini
saya mengangkat sebuah tema, yaitu setia dan taat di masa yang sulit. Nah, berbicara tentang setia dan taat di masa yang sulit ini tidak mudah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa negara kita sadar tidak sadar bahwa kita berada di dalam kesulitan yang sangat besar. Ya, ekonomi dunia ini menanjak tinggi sekali, Bapak Ibu. Dan keadaan kita saat ini tidak sulit, ya sangat sulit ya. Mungkin di negara kita tidak terlalu kerasa untuk BBM ya, BBM belum dinaikkan. Tetapi perkiraan untuk Jokowi pada tahun 2023 ini kenaikan BBM akan ada, dan itu pasti akan membawa dampak dalam sektor ekonomi. Nah, ini di tahun depan kita akan mengalami masa-masa sulit yang begitu luar biasa. 2 tahun kita mengalami masa sulit ketika COVID menyerang bangsa kita. Dan itu kita tidak bisa pungkiri. Kita harus melewati hal itu. Dan hari ini pun COVID belum reda, Bapak Ibu. Ya, dia masih tinggi, Bapak Ibu. Cuma tidak diekspos saja. Nah, waktu saat 2 tahun yang lalu diekspos, bagaimana masyarakat Indonesia begitu ketakutan dengan masalah ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tahun 2023 juga pasti akan mengalami hal itu. Semalam saya nonton TV, lihat berita bahwa telur ini sudah naik semuanya. Wah, ini bagi Bapak Ibu sangat meresahkan ini, atau seorang pebisnis juga akan merasakan hal ini. Ini telur naik ini mau tidak mau, bahan yang kita jual ini pasti akan naik, dan itu akan membawa dampak. Dampaknya apa? Mungkin kesulitan kita menjualnya. Tetapi sebagai orang percaya, bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa yang kita baca tadi adalah peristiwa yang terjadi di Babelonia. Babelonia ini yang sekarang letaknya ini di daerah Irak. Kalau sekarang ini kita lihat di peta, itu Babelonia itu adalah daerah Irak. Nah, peristiwa ini terjadi itu pada tahun 606 sebelum Masehi. Artinya 606 sebelum Masehi ini adalah sebelum Tuhan Yesus lahir. Mengapa peristiwa ini terjadi di Babelonia? Kalau kita belajar sejarah bangsa kita, ini 17 Agustus kemarin kita merayakan ya, hari kemerdekaan kita. Nah, kalau kita belajar sejarah bangsa kita, Belanda itu datang ke Indonesia dan menjajah kita di daerah kita sendiri. Tetapi berbeda dengan strategis bangsa Babilonia pada zaman itu. Karena bangsa Babilonia banyak menguasai daerah, mereka selalu berpikir bahwa tetap ada lokal akan memberontak. Nah, saya memberi contoh. Misalnya saya ini Nebukadnezar. Ada bangsa A, ada bangsa B, dan ada bangsa C dan D. Pada waktu saya menaklukkan bangsa A, saya mengambil bagian rakyat dari bangsa A, saya buang ke bangsa B, bangsa C, dan bangsa Babilonia. Dan seterusnya. Sehingga masyarakat atau rakyat atau orang-orang lokal itu habis karena sudah dibuang ke bangsa-bangsa yang lain. Supaya apa? Supaya mereka tidak bisa merdeka. Kekuatan mereka itu kurang. Nah, akibat dari ini sukar bagi penduduk lokal untuk melakukan perjuangan untuk merdeka. Kenapa? Karena mereka hanya segelintir orang. Karena sebagian ada di bangsa-bangsa yang lain. Ini berbeda dengan bangsa kita waktu ketika Belanda datang jajah kita. Mereka datang ke Indonesia baru jajah kita. Kekuatan kita makin kuat. Tapi kalau Babilonia ini tidak seperti itu. Dia karena banyak menguasai daerah, maka ketika dia mulai menjajah bangsa A, dia ambil orang-orang dari sebagian ini, dia buang ke B, dia buang ke C, dia buang ke D, dan dia buang lagi ke bangsanya dia. Sehingga kemungkinan masyarakat setempat atau rakyat lokal itu tidak bisa memberontak atau tidak bisa merdeka. Nah, itu strategi yang mereka lakukan, Babilonia lakukan itu. Hal yang sama juga Raja Nebukadnezar menindas bangsa Yehuda. Setelah Raja Salomo mati, bangsa Israel ini pecah menjadi 2 bagian, yaitu Israel dan Yehuda. 10 suku berpusat ke Samaria yang ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Asyur ini adalah bangsa Iran sekarang ini. Dan 2 suku lagi ditaklukkan oleh bangsa Babilonia. Dengan cara seperti itulah
bangsa Babilonia ini menaklukkan bangsa-bangsa lain. Dan karena itu, sebagian rakyat Yehuda itu dibuang ke bangsa yang lain, sebagian ditinggalkan di kampung halamannya, dan sebagiannya diambil ke bangsa Babilonia. Ini strategi mereka. Jadi orang-orang yang hebat-hebat, yang pintar-pintar dan bagus-bagus itu dibawa ke Babilonia. Sedangkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berpengetahuan, orang-orang yang miring, itu mereka biarkan di kampung halamannya. Nah, dapat kita lihat itu di dalam ayat yang ke-3 sampai ke-4. Mari kita menyimak baik-baik di Daniel pasal 3 ayat 3 sampai 4. Lalu berkumpullah para wakil rakyat, para wakil raja, para penguasa, para hukum dan semua mengadili pentabisan dengan suara nyaring. Beginilah titah padamu, hai orang-orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Lalu di sini ya, kita lihat di situ di ayat yang ketiga. Lalu raja bertinta kepada Apenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dan kaum bangsawan. Orang-orang muda tidak ada yang sesuatu yang berperawakan baik itu mereka bawa ke bangsa mereka, sehingga bangsa mereka itu menjadi bangsa yang kuat. Nah, itu cara penjajahan mereka. Bangsa-bangsa yang bagus tinggal di Babilonia, dan yang bodoh-bodoh ditinggalkan di kampung halaman. Di antara yang bagus-bagus itu ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, 4 orang ini mengalami persoalan atau masalah yang terkait dengan iman mereka di tengah-tengah bangsa Babilonia. Dan ke-4 orang ini dibuang ke dalam api, dapur api yang menyala-nyala itu. Sekalipun mereka berada dalam situasi yang sulit, mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak semua jemaat, mari kita belajar dari pemuda Yehuda ini soal kesetiaan dan ketaatan mereka dalam mengatasi masa-masa yang sulit ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita, yang pertama, bagaimana cara mereka mengatasi? Mereka tinggal di lingkungan orang kafir, tetapi mereka tidak menjadi kafir. Bangsa Israel adalah bangsa yang monoteis, percaya bahwa Allah itu esa, percaya bahwa Allah itu satu. Tidak ada namanya dewa-dewa atau ilah-ilah lain. Allah itu satu, yaitu Yahweh. Itulah bangsa Israel. Jadi mereka adalah bangsa yang monoteis. Israel adalah bangsa yang monoteis. Sekarang saudara lihat, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dibawa ke bangsa Babilonia atau di daerah Irak saat ini. Mereka dibawa untuk menjadi kafir. Dibuat untuk menjadi kafir. Nah, di dalam The New Bible Directory dia mengatakan begini. Mulai dari 3000 tahun sebelum Masehi, setelah berkumpul nama dewa-dewa dengan gelarnya, nama-nama tambahan dan kuil-kuil dalam daftar yang terakhir dari Niniwe bertarik 7 sebelum Masehi, mencatat itu lebih dari 2.500 dewa-dewa. Artinya mereka ini, bangsa Babilonia ini, mereka menyembah kepada 2.500 dewa-dewa. Sedangkan Israel itu hanya menyembah kepada satu Allah. Mereka dipaksakan untuk harus menyembah kepada 2.500 dewa-dewa. Pemuda Israel ini hidup di tengah-tengah bangsa kafir. Lingkungan yang tidak percaya kepada Tuhan, kondisi dan situasi yang tidak baik bagi mereka. Apakah mereka harus menjadi kafir dengan bangsa-bangsa yang lain? Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, hari ini pun juga kita sebagai orang-orang percaya tinggal di lingkungan dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus.
kita berada di tengah-tengah mereka. Tapi pertanyaannya, masih setiakah saya dan Bapak Ibu untuk beribadah kepada Allah Israel, yaitu Yesus Kristus? Ini pertanyaan bagi kita. Bangsa kita akan mengalami kesulitan, Bapak Ibu. Di tahun depan, bahkan di tahun ini, kita diserang oleh namanya virus corona. Dibuat situasi seperti itu. Kita dienakan selama 2 tahun kita beribadah hanya melalui online. Masih setiakah? Masih taatkah setia kita datang beribadah kepada Tuhan? Masih setiakah kita datang beribadah di gereja? Dunia membuat kita menjadi zona nyaman, Bapak Ibu. Kita di rumah, lihat saja ibadah online. Itu kita tidak beribadah, Bapak Ibu, kalau menurut saya. Kita nonton ibadah. Sama seperti kita nonton sinetron. Ini tantangan bagi kita, Bapak Ibu. Secara tidak langsung, kita belajar dari pemuda ini. Saat itu Daniel diancam. Kalau tidak menyembah kepada patung ini, saya buang kamu ke api. Kalau direfleksikan lagi kepada tahun ini, itu masih dikit Bapak Ibu yang mau datang lagi. Bangsa gereja-gereja besar sekarang sudah kesulitan dengan jemaat. Mereka sudah tidak taat dan setia lagi untuk datang beribadah. Mereka lebih enak nonton ibadah melalui online. Dan itu yang kita hadapi. Bagaimana lagi di tahun 2023? Bagi saya dan Bapak Ibu, sebagai jemaat Tuhan, kalau kita lihat dari Alkitab sini, orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang taat dan setia dalam beribadah. Ini salah satu tokoh dalam Alkitab yang kita belajar. Daniel, Sadrak, Abednego. Mereka tetap setia, taat. Saya sangat belajar sekali dengan Bapak Gembala kita di tempat ini. Beliau ini orang yang sangat luar biasa. Waktu zaman saya masih mahasiswa, beliau dari Surabaya Malang ini kayak dari gereja ke rumahnya beliau aja. Harus setiap minggu naik ke sana. Untuk apa? Untuk mengajar kita hamba-hamba Tuhan ini. Untuk mempersiapkan kita-kita ini. Untuk menjadi berkat bagi semua orang. Itu berbicara tentang kesetiaan dan taat itu. Bukan berbicara 1 hari atau 2 hari. Tetapi berbicara berhari-hari. Dan inilah yang dihadapi oleh Daniel. Mereka tinggal di daerah lingkungan yang kafir, tidak percaya. Kalau kita tinggal di daerah orang pekerja, lingkungannya begitu. Setiap hari kita berada di dalam situ. Bisakah kita masih tetap setia beribadah kepada Allah Israel? Kalau Bapak Ibu terus hanya nonton ibadah melalui YouTube, bisakah iman Bapak Ibu berdiri teguh dan teguh sampai saat ini? Mari kita refleksikan, kita lihat, kita belajar hari ini dari pemuda ini. Bangsa Israel sudah dikatakan bangsa yang percaya kepada satu Allah. Meskipun mereka berada di dalam keadaan yang sangat sulit, mereka tidak dipengaruhi. Walaupun mereka berada di lingkungan kafir, mereka tidak menjadi kafir. Kalau kita lihat dari ceritanya tadi, secara sistematis bangsa ini juga mau membawa 4 pemuda ini untuk menjadi kafir. Dengan berbagai macam cara mereka mengancam. Kalau tidak beribadah kepada patung ini, saya akan lemparkan kamu ke dalam api. Bukan cuma itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat Daniel, Hanaya, Misael, Asaria ini, mereka nama-nama mereka ini memiliki arti yang luar biasa. Misalnya Daniel. Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Hanaya artinya Yahweh yang memberi anugerah. Misael, siapakah yang seperti Allah? Asaria, Yahweh adalah penolongku. Ini nama arti yang Tuhan berikan kepada 4 pemuda ini. Jadi setiap nama itu punya arti. Nah, bangsa Babilonia ini ketika mereka bawa Daniel ini ke Babilonia, bahkan nama pun mereka ganti Bapak Ibu. Nah, mari kita perhatikan di dalam Daniel pasal 1. Bapak Ibu bisa buka Daniel pasal 1 ayat yang ke-7.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus, di Daniel pasal 1 ayat 7, ini nama-nama mereka ini sudah diganti. Bapak Ibu lihat di situ ya, ayat itu. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, Asaria dinamainya Abednego. Nah, keempat nama ini diganti dengan nama-nama dewa mereka yang dari 2.500 dewa itu. Supaya apa mereka digantikan nama mereka itu? Supaya apa nama harus diganti? Nah, menurut seorang tokoh yang bernama Jamison Faust Brown, dia berkata begini, orang-orang yang diberikan nama oleh pemimpin istana dirancang untuk mendanai hubungan baru mereka sehingga mereka bisa melupakan agama dan negara mereka yang dahulu. Di sini kita dapat belajar bahwa empat pemuda ini sekalipun mereka tinggal di lingkungan yang kafir dan ada sebuah upaya yang sistematis untuk membawa mereka supaya jadi kafir, tetapi hati mereka, iman mereka terlalu kuat untuk dikafirkan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita tidak usah ambil pusing dengan orang yang mengatakan kalau orang Kristen itu kafir. Tidak usah kita ambil pusing. Tetapi iman kita harus kuat supaya kita jangan mudah dikafirkan. Orang bisa kafir Bapak Ibu hanya karena jabatan, hanya karena tahta, hanya karena uang. Orang bisa jadi kafir. Orang bisa meninggalkan Tuhan yang kita percaya. Di sini kita bisa belajar tinggal di lingkungan kafir, tinggal di lingkungan yang jahat, tinggal di mana orang yang tidak mengenal Allah, kita tidak harus mengubah diri kita seperti mereka atau iman kita, tetapi kita harus tetap kuat. Kalau kami di sekolah tinggal kitab itu tidak begitu, gangguan tidak begitu terlalu besar dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di kampung Bapak Ibu, kalau tinggal dengan orang pemabuk, orang perokok, orang narkoba, setiap hari mereka begitu, setiap hari mereka mengajak, kemungkinan kita bisa ikut seperti mereka. Tetapi kalau kita belajar dari Daniel ini, mereka berada dalam kondisi itu. Bahkan nyawa mereka pun diancam. Tapi mereka tidak terpengaruh oleh hal itu. Kita harus tetap teguh. Kita harus tetap setia kepada Allah sekalipun kita hidup dalam lingkungan yang sama. Kita harus tetap percaya kepada Allah kita. Nah, kita juga bisa belajar dari Nuh. Nuh itu kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul karib dengan Allah. Di zamannya Nuh itu, bangsa itu sudah hancur Bapak Ibu. Tapi Nuh tidak seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita, sadar tidak sadar, dunia ini semakin hari semakin hancur. Kita diperhadapkan di masa yang seperti itu. Kalau di zaman Bapak Ibu dulu tidak begitu terpengaruh dengan handphone ya. Orang kalau mau bersurat, mau berhubungan bersurat saja. Di zaman kami sekarang ini sulit sekali. Karena kita lebih mudah terpengaruh oleh media sosial melalui handphone. Itu kami mudah. Bahkan di dalam satu gereja pun kita sudah tidak saling peduli satu dengan yang lain karena asik dengan media sosial. Orang sudah tidak fokus. Sadar tidak sadar kita dibimbing ke arah ke situ. Nah, Bapak Ibu bayangkan ini di tahun 2022. Bagaimana lagi di zaman cucu Cece atau anak-anak kita di tahun 2030 atau tahun 2050. Mereka sudah seperti apa? Masihkah mereka tetap setia kepada Allah Israel? Kita dibawa seperti itu. Nah, di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua, dia berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manalah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Orang-orang percaya. Ini janji Tuhan kepada kita. Supaya kita jangan seperti mereka. Kita belajar dari 4 pemuda ini. Jadi walaupun mereka berada di daerah yang kafir, mereka tidak menjadi kafir. Mereka tetap kuat. Yang kedua, mereka setia kepada Allah walaupun mereka akan menderita. Bahkan nyawa pun terancam, mereka tetap setia. Di ayat 4 dan 6 berkata demikian. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah tintah kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa suku bangsa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala. Ini dia menekankan. Sudah dengar itu, kamu harus tunduk menyembah kepada Allah itu. Ini mereka dipaksa. Kalau tidak kamu tunduk, kamu dibuang di dalam api. Mereka yang tidak setia menyembah dewa Babilonia, mereka dibuang di dalam dapur api yang menyala-nyala. Dihukum bagi mereka yang tidak setia, yang tidak taat dalam bentuk bakar pada zaman itu. Jadi pada zaman itu orang yang tidak setia, yang tidak taat dibakar hidup-hidup. Itu zaman itu. Zaman itu dihukum seperti itu. Nah kalau kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 22, sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang, buangan Yehuda yang ada di Babel. Demikianlah, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api. Jadi orang yang tidak taat dan setia saat itu mereka dipanggang hidup-hidup. Jadi Daniel itu pasti akan menghadapi hal seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi hukuman di Babel itu adalah membakar orang yang dialami oleh keempat pemuda Israel. Apakah dengan ancaman ini pemuda itu mau menyembah Allah? Mau menyembah dewa orang Babilonia? Sama sekali tidak. Mereka tidak mau. Di ayat 17 dan 18 berkata demikian. Walaupun seperti apapun mereka tidak mau. Bahkan di ayat ke-19 Nebukadnezar itu menjadi marah. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Baik Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada biasanya. Bayangkan kalau dikatakan 7 kali. 7 kali itu 7 itu angka sempurna buat bangsa Israel itu. Jadi itu api yang paling sempurna panasnya. Itu seperti apa kalau api yang sudah paling panas sekali. Itu ditaruh baja aja tuh bajanya bisa cair. Jadi dia kata panasnya minta ampun di situ. Dan akan dibuang di situ bagi yang tidak menyembah kepada Allah mereka. Keempat pemuda Israel itu dibuang ke dalam api. Memang ada mujizat ketika mereka diselamatkan. Tetapi waktu mereka dilempar masuk ke dalam api itu, mereka tidak membayangkan ada mujizat akan terjadi. Kalau misalnya kita buang di satu tempat, di dalam api, dan kita membayangkan nanti ada mujizat, mungkin kita tidak terlalu takut ya. Tetapi waktu ketika Daniel ini dibuang di dalam api itu, dia tidak membayangkan sama sekali bahwa akan ada terjadi mujizat. Makanya di dalam ayat yang ke-18, Bapak Ibu lihat di situ. Di Daniel pasal 3 ayat 18. Tetapi seandainya tidak, dia katakan. Hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka tidak akan menyembah dewa bangsa Babilonia, sekalipun Tuhan tidak menolong mereka. Mereka tetap tidak akan menyembah dewa orang Babilonia. Di sini kita dapat belajar dari pemuda Israel ini. Walaupun keadaan seperti itu, mereka tetap setia. Bukan hanya situasi tidak baik, bahkan nyawa mereka pun terancam untuk menjadi taruhan. Mereka tetap
tidak akan menyembah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat zamannya itu saja sudah begitu berat mereka menghadapi masa-masa sulit. Nah, di dalam sejarah kekristenan, kita juga bisa melihat hal yang sama terjadi bagi orang-orang Kristen ketika mereka dianiaya pada zaman Romawi itu. Kalau zaman Romawi itu, Bapak Ibu, saat itu yang jadi raja itu namanya Kaisar Nero. Itu sangat luar biasa. Orang-orang Kristen itu ditangkap, Bapak Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf sekali, mereka itu ambil kayu itu ditusuk dari pantat sampai kepala ini, terus ditaruh ter, baru dibakar hidup-hidup. Setelah itu baru mereka pesta, itu di zaman Nero. Ngeri sekali, Bapak Ibu. Dibakar hidup-hidup gitu baru mereka melakukan pesta. Itu masa orang percaya yang orang sangat ketakutan. Bahkan ada sebagian yang lari meninggalkan Tuhan. Tidak taat setia lagi. Waktu di zaman Nero ini. Nah, kalau kita lihat lagi di surat Ibrani. Bapak Ibu buka di surat Ibrani. Pasal yang ke-11 ayat yang ke-37. Ibrani 11 ayat 37 dia berkata demikian. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba, kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan kesiksaan. Nah, Bapak Ibu bayangkan orang percaya ini akan mengalami hal seperti ini. Digergaji, Bapak Ibu. Bagaimana? Masih mau taat setia kepada Yesus atau mau kabur, mau lari? Bukan saya takut-takutin, ini mereka sudah alami hal ini, orang-orang percaya. Ya. Suatu saat juga kita akan menghadapi masa sulit ini, Bapak Ibu. Kita tidak bisa pungkiri, kita orang-orang percaya akan menghadapi masa ini. Wah, bersyukur orang yang sudah meninggal duluan. Ya, KSK, bagi Mama sudah tidak akan alami hal ini. Sudah pulang duluan, Pak. Kita yang masih hidup, apakah kita akan mengalami hal ini enggak? Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu, kita lihat Matius 24 ayat 21. Masa sulit ini kita sebagai orang percaya akan menghadapi itu. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, yang tidak akan terjadi lagi. Nah, kesengsaraan ini nanti akan ada yang belum pernah terjadi dalam dunia. Kalau dibakar hidup-hidup sudah pernah ada terjadi. Itu di zaman Daniel. Ditusuk dari bunuh sampai di kepala, ditaruh dengan ter, dibakar, itu sudah ada. Itu zamannya Kaisar Nero, Romawi, itu orang-orang percaya sudah alami hal itu. Nah, di zamannya Ibrani, orang digergaji. Digergaji itu sudah. Tapi di dalam Matius ini dia katakan, yang belum pernah ada terjadi di dalam dunia ini. Wow, luar biasa. Ini yang sekolah-sekolah teologian, bagaimana? Kamu ditangkap, dibuat siksa yang lebih berat. Tapi masih taatkah saudara menyembah kepada Allah Israel? Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia tidak akan menghadapi masa ini lagi. Ya, kita juga doakan kalau supaya di masa ini kita sudah pulang semua ke surga. Ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Kalau tidak, kita tidak melatih mereka untuk kuat di dalam iman. Sehingga di masa-masa sulit ini mereka bisa melewati itu. Ini pasti mereka akan alami hal ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi setiap orang yang taat dan setia akan menerima janji Tuhan di saat masa sulit itu. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 25 berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ini bagi orang-orang bisa melewati masa sulit itu, Bapak Ibu. Memang kita pasti akan mengalami hal ini. Kalau kita lihat dari cerita ini, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih, Daniel ini, dia menghadapi masa yang sangat sulit, Bapak Ibu. Kalaupun itu diperhadapkan dengan kita, apakah kita masih berani seperti 4 pemuda ini? Kita kena api rokok di tangan aja sudah melepuh loh, Bapak Ibu. Benar. Sudah melepuh. Tapi mereka punya iman yang kuat. Kalau kita dilempar di api dan kita tahu bahwa mujizat itu akan ada, kita nggak terlalu takut. Tapi 4 pemuda ini, mereka tidak tahu akan mujizat. Walaupun mujizat itu tidak ada, mereka tetap setia. Karena ayat 18 berkata demikian. Sekalipun tidak, mereka tetap memberkati. Poin yang ketiga, memiliki iman yang dewasa kepada Tuhan. Iman yang dewasa yang seperti apa? Pertanyaan bagi kita. Mereka mau dilemparkan dalam api yang menyala-nyala, lalu mereka menyatakan kalimat seperti ini di dalam Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Seandainya Tuhan tidak tolong, seandainya Tuhan tidak selamatkan, seandainya Tuhan tidak memberikan mujizat dan Tuhan tidak menyelamatkan kami, kami tidak akan menyembah dewa orang Nebukadnezar. Inilah iman yang dewasa. Sekalipun Tuhan tidak tolong kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Tetapi iman anak-anak, kalau Tuhan tidak tolong, saya tidak setia kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah saya dan Bapak Ibu punya iman yang seperti apa? Berdoa bagi bisnis kita, Tuhan tidak tolong. Masih setia datang beribadah, melayani Tuhan? Kalau Tuhan tidak memberikan mujizat itu bagi saya dan Bapak Ibu, masihkah kita setia? Kalau Tuhan mengeluarkan kita dari pekerjaan, masihkah kita tetap setia kepada Allah Israel? Allah yang kita sembah selama ini dengan setiap pujian yang kita naikkan. Untuk penutup bagi kita pagi hari ini, kita buka Habakuk pasal 3 ayat 17. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita membacakan bersama-sama Habakuk pasal 3 ayat 17. Habakuk pasal 3 ayat 13. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Tuhan Allah menyelamatkan. Ada amin Bapak Ibu? Silakan duduk Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala.